namanya kepala lingkungan atau kepala lingkungan. Gabungan dari banyak RW ya. Kepala RW, kepala lingkungan Semenggu. Pada saya Bapak Babin dan saudara Bapak Kepala RT, ibu-ibu kami maupun undangan yang sudah hadir, serta teman-teman mahasiswa yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kepada Allah sehingga kita semua dalam keadaan sehat bisa berkumpul bersama tanpa halangan satu apapun. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan yang namanya MFD Bapak Ibu. Jadi teman-teman mahasiswa ini mahasiswa ya, walaupun sudah lulus dia tetap statusnya mahasiswa. Jadi ini mereka sudah ditempa selama 4 tahun di UNED, di Fakultas Keperawatan UNED. Kemudian kemarin dia diwisuda dan masih ada satu tugas lagi. Mereka akan berkeliling ke layanan-layanan kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, kemudian panti jompo, rumah sakit jiwa selama 1 tahun. Nah, dalam 9 minggu, ya 2 minggu kemarin sudah terlaksana. Mereka mengelola kesehatan jiwa di sini juga ya. Di Baratan. Jadi di Baratan mereka membantu puskesmas setempat untuk menangani masalah kesehatan jiwa. Kemudian lanjut mulai minggu Senin kemarin sampai 7 minggu ke depan, insya Allah mereka di lingkungan Semenggu ini, ya di lingkungan Semenggu ya akan praktik stase atau bagian keperawatan komunitas dan keluarga. Jadi nanti mereka akan banyak berinteraksi dengan ibu-ibu kader, kemudian Bapak RT, RW, kemudian bidan desa, Promkes, Kesling, ya, khususnya terkait kesehatan. Jadi kami mohon bantuan khususnya Bapak Ibu kader ya, untuk mungkin mensupport ya, ketika mereka butuh data mungkin atau membutuhkan bantuan untuk mengkomando, mengkoordinir kumpulnya warga, mohon bantuan gitu. Ya. Saya mewakili koordinator stase perawatan komunitas dan mewakili dekan sekali lagi memohon bantuan Bapak Ibu sekalian ya, untuk bisa ikut serta dalam kegiatan atau istilahnya mendukung kegiatan profesi teman-teman stase keperawatan komunitas. Hari ini nanti akan dilaksanakan MFD 1 atau pengenalan, nanti teknisnya akan dijelaskan oleh kelompok, dan kemudian nanti juga insya Allah kalau tidak minggu depan atau minggu depannya lagi akan dilaksanakan MFD 2, di mana MFD 2 nanti akan disampaikan kira-kira apa sih masalah yang akan diselesaikan bersama-sama antara teman-teman yang praktek dengan warga yang ada di lingkungan Semenggu. Dan nanti mungkin di minggu ke-6 dan ke-7 akan dilaksanakan MMD 3, yaitu evaluasi. Nah, di minggu kedua dan sampai minggu ke-6 nanti akan banyak sekali kegiatan ya. Mungkin itu mengarah ke ibu hamil. Di sini banyak ibu hamil ya. Ya, ibu hamil, kemudian ibu dengan balita, atau mungkin bahkan kalau ada yang stunting ya mereka bisa bersama-sama berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah stunting terkait selain kesehatan ibu dan anak, mungkin lingkungan ya, sampah ya, yang mungkin bisa diselesaikan bersama ya. Jadi mungkin itu sekilas gambaran untuk kegiatan teman-teman profesional selama 7 minggu ke depan. Sekali lagi kami mohon bantuan untuk partisipasi Bapak Ibu semua. Mungkin itu dari saya.
sekali lagi saya mohon maaf apabila nanti kedepannya ada banyak mungkin perilaku terutama perilaku yang mahasiswa laksanakan itu kurang baik menurut Bapak Ibu semua. Jadi mohon diingatkan gitu, okay? Karena kita semua dalam proses belajar. Menjelaskan terkait dengan masyarakat musyawarah desa 1 ini. Baik, sebelumnya untuk kondisi geografis di Kelurahan Bintaro ini merupakan daerah dengan luas 400 hektar dengan ketinggian 89 meter dan dengan jumlah penduduk 10.676 penduduk yang terdiri dari 5.185 laki-laki dan juga 5.491 perempuan. Kemudian Kelurahan Bintaro ini terletak di bagian utara dari Kecamatan Patrang dengan kondisi geografis pada posisi yang sebagian besar daerahnya berupa perbukitan. Kemudian salah satu dari Kelurahan Bintaro ini terdapat lingkungan yang berada di kelurahan yaitu lingkungan Semenggu yang terdiri dari 3 RW di mana terdapat 6 RT. Kemudian Semenggu ini berasal dari bahasa Madura yang terdiri dari kata ameng dan bau. Lingkungan Semenggu ini merupakan daerah lingkungan yang berupa perbukitan dengan karakteristik wilayah dengan iklim yang memiliki suhu lingkungan lebih rendah ataupun sejuk. Kemudian yang selanjutnya yaitu Musyawarah Masyarakat Desa atau MMD 1 ini merupakan sebuah pertemuan seluruh warga desa untuk membahas terkait hasil survei, mawas diri, dan merencanakan penanggulangan masalah kesehatan yang diperoleh dari survei tersebut. Kegiatan ini untuk membahas terkait dengan permasalahan khususnya permasalahan kesehatan ataupun permasalahan lingkungan yang berada pada desa ataupun lingkungan tersebut. Kemudian untuk hasil akhir dari kegiatan MMD ini khususnya pada kegiatan MMD 1 ini adanya bina hubungan saling percaya antara mahasiswa dan juga masyarakat daerah lingkungan Semenggu dan juga khususnya pada untuk kader-kader para bapak ibu RT, bapak RT, RW yang berada pada lingkungan Semenggu yang dimana nanti tujuannya ini masyarakat adanya MMD ini mahasiswa dapat mengetahui terkait dengan masalah yang akan menjadi topik binaan yang akan diselesaikan bersama masyarakat selama 7 minggu ke depan. Kemudian untuk tujuannya sendiri, untuk tujuan umumnya setelah diadakan musyawarah masyarakat desa ini diharapkan masyarakat mengenal dan menerima mahasiswa untuk melakukan praktik profesi stase keperawatan komunitas dan keluarga dengan tujuan khusus di mana yang pertama mengidentifikasi masalah kesehatan di lingkungan Semenggu, kemudian melakukan analisa data dari permasalahan kesehatan tersebut, kemudian melakukan implementasi terkait dengan permasalahan kesehatan tersebut dan meningkatkan upaya kesehatan berbasis masyarakat. Nah, nantinya juga akan kami lakukan pendidikan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang terdapat pada lingkungan Semenggu ini. Kemudian untuk manfaat dari MMD 1 ini yang pertama membina hubungan saling percaya antara mahasiswa dan juga warga desa lingkungan Semenggu. Kemudian yang kedua membentuk sifat kooperatif antara warga masyarakat untuk melakukan pengkajian kesehatan di lingkungan Semenggu ini. Kemudian selanjutnya yaitu pembuatan analisa data oleh mahasiswa untuk mengetahui masalah kesehatan di lingkungan Semenggu Kelurahan Bintaro ini. Untuk rencana kegiatannya yang pertama nanti kami akan menyiapkan suasana lingkungan pertemuan ini, kemudian mengidentifikasi permasalahan kesehatan di wilayah lingkungan Semenggu Kelurahan Bintaro, kemudian mengidentifikasi pilihan tindakan yang akan dilakukan kepada masyarakat. Kemudian yang selanjutnya kami akan mengimplementasikan tindakan yang telah disepakati dengan masyarakat desa dan sesuai dengan SOP. Kemudian ini untuk kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan selama 1 minggu yang telah berlalu ini.
Yang pertama, yang pada minggu pertama, di hari pertama ini kami melakukan koordinasi dengan Bapak Lurah terkait dengan penempatan kami di sini dan juga penempatan lokasi dan juga lingkungan yang akan kami bina. Kemudian selanjutnya ini terkait dengan koordinasi dengan Bapak Kampung terkait dengan batas-batas wilayah dan juga lokasi di lingkungan Semenggu. Kemudian ini kami sebagai mahasiswa keperawatan kemarin sempat survei terkait dengan lingkungan sumber air di lingkungan Semenggu. Kemudian ini kegiatan pendidikan kesehatan yang telah kami laksanakan di Puskesmas Banjarsengon terkait dengan pencegahan DBD. Kemudian ini koordinasi terkait dengan kader dan juga terkait dengan permasalahan masyarakat di lingkungan Semenggu. Kemudian ini salah satu jamban sehat dari pemerintah tahun 2022 yang ada di lingkungan Semenggu. Kemudian selanjutnya saya akan memaparkan hasil dari pengkajian yang kami dapatkan dari beberapa kader di lingkungan Semenggu terkait dengan terkait dengan masalah kesehatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bidan dan juga kader terkait dengan masalah kesehatan, untuk masalah kesehatan yang banyak di lingkungan Semenggu ini antara lain yaitu hipertensi, diabetes mellitus, stroke, stunting di beberapa kakak, dan juga keluhan linu-linu ataupun nyeri pada persendian. Kemudian untuk permasalahan bayi serta balita ini ada beberapa keluarga yang masih menolak untuk melakukan imunisasi. Terkait dengan hal tersebut biasanya keluarganya itu menolak dengan alasan biasanya setelah imunisasi balitanya panas. Kemudian berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan di lingkungan Semenggu ini, warga di lingkungan Semenggu ini jika merasa sakit akan mengunjungi fasilitas kesehatan seperti puskesmas ataupun praktik mandiri baik bidan ataupun perawat. Kemudian untuk masyarakat lingkungan Semenggu ini mayoritas sudah memiliki asuransi kesehatan baik dari BPJS ataupun Kartu Indonesia Sehat. Kemudian masih ada beberapa warga yang tidak memiliki asuransi kesehatan sehingga ada beberapa yang masih enggan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin karena ditakutkan adanya hambatan biaya. Kemudian untuk secara umum mata pencaharian warga masyarakat lingkungan Semenggu ini adalah buruh bangunan serta petani yang sebagian besar ibu rumah tangga memiliki usaha rumahan yaitu produksi kerupuk seperti di RT 5. Kemudian penghasilan warga di lingkungan Semenggu ini setelah kami kaji dari beberapa warga dan juga kader itu di lingkungan Semenggu ini masih mayoritas di bawah UMR. Kemudian untuk lingkungannya sendiri, kualitas udara di lingkungan Semenggu ini masih baik, banyak tanaman hijau dan juga pepohonan. Selain itu lingkungan Semenggu ini juga memiliki perpohonan hijau dan udara segar. Untuk binatang peliharaan yang dipelihara di masyarakat lingkungan Semenggu ini sebagian besar yaitu kambing, sapi dan juga ayam. Kemudian untuk mayoritas pembuangan sampah ini sudah biasanya sudah diangkut oleh petugas kebersihan dan juga masih ada beberapa yang membakar di lingkungan sebelah rumah ataupun membuang di jurang, maksudnya di tempat pembuangan sampah di jurang seperti itu. Kemudian untuk lingkungan Semenggu ini sebagian besar warganya telah memiliki jamban sendiri meskipun masih terdapat warga di lingkungan Semenggu ini yang MTK-nya di sungai dikarenakan jambannya sudah ada tapi airnya nggak ada gitu permasalahannya. Jadi masalahnya ada di airnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari teman-teman terkait dengan pengkajian awal di lingkungan Semenggu ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen, yang saya hormati Bapak Pamsa dan Bapak Ketua FT, maupun LD, Mas Menggu, Ibu kader yang kami banggakan. Yang pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf kepada yang hadir di sini, terutama pada adik-adik karena Bu Kapus berhalangan hadir, ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Ada salam dari beliau untuk titip kesehatan di masyarakat wilayah Semenggu. Banyak kalau kita peteli satu-satu permasalahan kesehatan di Dinas Semenggu cukup banyak. Namun kembali lagi saya sampaikan bahwa masalah kesehatan itu ada namanya iceberg phenomenon, yaitu fenomena gunung es yang tidak nampak, tapi kalau itu terjadi akan menjadi masalah yang cukup serius. Mungkin nanti di sini ada Bu Bidan dan Bu Perawat yang juga hadir, mungkin nanti bisa diskusi terkait dengan permasalahan-permasalahan kesehatan. Mungkin saya nanti akan menyampaikan garis besarnya. Yang pasti masalah kesehatan ibu dan bayi masih menjadi prioritas, baik stunting juga. Alhamdulillah, karena kami basis datanya kan posyandu, jadi untuk lingkungan biasanya kami belum punya data lingkungan, tapi 15 biasanya ada 2 atau 3 posyandu ya Bu ya di sini ya. Untuk Semenggu 3 posyandu. Nah, alhamdulillah datanya juga sudah ada, monggo nanti bisa koordinasi dengan Bu Bidan. Yang pasti banyak permasalahannya, baik PTM, penyakit tidak menular, maupun penyakit yang menular itu banyak. Apalagi ini menjelang musim hujan ini biasanya DBD sudah mau. Tapi alhamdulillah kalau dengan Pak Lurah, Pak Nur dan Bu Indah ini setiap Jumat kita bisa keliling, apalagi dengan Bu Kader yang insya Allah selalu semangat. Ini nanti kita melakukan pencegahan. Terus untuk penyakit-penyakit yang menular lainnya seperti TB ini agak susah, dalam artian apa? Ketika kita minta pot dahannya ini agak susah karena memang ya kadang-kadang kita beli pot dahan itu bukan untuk dahannya, tapi untuk micin, Pak. Ini yang disimpan tidak balik lah istilahnya. Nanti mungkin ada pendekatan dari adik-adik yang Terus yang kedua istilahnya untuk yang PTM, insya Allah kalau kita periksa ketika kita ada posbindu PTM itu indikator-indikator penyakit tidak menular seperti darah tinggi, DM, gula darah itu yang tinggi itu banyak. Kita perlunya hanya bisa edukasi karena memang gaya hidup masyarakat sekarang berbeda dengan dulu. Kebiasaan merokok ini ya memang dari dulu kalau laki tidak merokok tidak enak ya Pak ya. Itu padahal itu adalah resiko-resiko penyakit seperti jantung dan lain sebagainya itu ya. Disitulah nanti mungkin bagaimana edukasi meskipun kesusahan. Terus makanan-makanan juga, karena memang sekarang kalau kita lihat kopi saset itu white coffee dan teman-temannya yang gurih itu Pak, itu kopi itu baik, cuma yang jahat itu gulanya Pak. Gitu. Memang itu yang kadang-kadang kita sehari bisa 5 kali gitu. Ya sama saya juga penikmat kopi, makanya ya gulanya sedikit itu karena memang kencing manisnya ini yang berbahaya. Itu mungkin nanti ke depan bisa kolaborasi bagaimana kayak juga masalah lingkungan Jamban itu bisa ada pemicuan. Kalau lansia ya sama nanti bisa ditambahkan. Yang pasti banyak masalah nanti kita gali bersama-sama, yang pasti menciptakan hubungan dengan ibu-ibu kader. Alhamdulillah kalau di Semenggu ini posyandunya sudah istilahnya posyandu mandiri. Nah, meskipun tahun depan ada namanya program
ILP, integrasi layanan primer, di mana nanti posyandu itu bukan hanya melayani ibu bayi dan balita saja, tapi bagaimana posyandu ini melayani siklus hidup mulai dari bayi sampai lansia. Yang susah itu adalah remaja dan usia produktif. Ini yang menjadi susah. Makanya kemarin monggo nanti bagaimana mengintegrasikan antara posyandu balita yang ada sekarang dengan posyandu lansia atau PPTM itu yang nanti bagaimana. Kalau di halaman 63 insya Allah mudah, karena apa Pak? Yang posyandu yang antar itu bisa langsung diperiksa gitu loh. Nah, nanti bagaimana mengajak yang bapak-bapaknya juga ikut periksa paling enggak tensi sama gula darah. Itu memang yang dua indikator itu yang bisa menjadikan kita semakin dini ditemukan itu semakin baik. Kadang-kadang apa ya langsung gulanya 500. Nah itu aduh sudah harus pengobatan rutin. Itu karena memang kita tidak bisa pungkiri bahwa penyakit-penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes itu butuh biaya yang cukup tinggi. Makanya kalau bisa dicegah sedini mungkin, alhamdulillah nanti bisa bagaimana mengikuti kegiatan Pospindu maupun nanti edukasi di sekolah. Karena hari ini bulan-bulan ini masih bias, jadi bulan imunisasi anak sekolah juga sudah berjalan. Monggo nanti kolaborasi bagaimana untuk mengajak imunisasi terutama yang bisa mendatangkan pendekatan personal kepada keluarga-keluarga yang menolak imunisasi. Mungkin datanya di Bukadar sudah ada yang menolak, ini siapa yang menolak itu sudah ada. Cuma memang kalau mungkin didekati oleh adik-adik yang cantik ini mungkin bisa luluh. Tapi soalnya yang kadang-kadang nolak itu bapaknya biasanya. Bapaknya, kalau ibunya nanti kalau rewel siapa yang itu ya. Itu yang mungkin nanti pendekatan seperti itu, karena memang ketika imunisasi rewel itu ya itu lumrah ya, memang seperti itu. Itu sedikit dari saya, mungkin nanti Bu Bidan atau Bu perawatnya mungkin menambah detail apa aja masalah yang kesehatan yang ada di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing, yang terhormat Bapak Kabid Humas, Bapak FDKW, dan Mas Erik dan Mbak Ana selaku dari Puskesmas Sengon. Mungkin yang perlu diklarifikasi untuk permasalahan ibu dan balita yang ada di lingkungan Semenggu ini, memang ada beberapa yang menolak imunisasi. Kebetulan di lingkungan Semenggu ini ada 3 posyandu. Saya megang di 2 posyandu dan yang satunya dipegang oleh Bu Nur Amalia, karena di Bintoro ada 2 bidan wilayah. Kalau yang di Alamanda 63 dan 59 ini yang menolak karena alasan memang panas. Jadi rata-rata memang dari orang tua, bapaknya atau neneknya, kakek neneknya yang tidak boleh imunisasi karena efek setelah imunisasi itu panas seperti itu. Sebenarnya sudah dijelaskan dan kami sudah sempat kunjungan dengan Pak Lurah sama Pak Kabisa seperti itu. Kalau yang di 55 ada beberapa yang menolak karena paham, jadi memang tidak boleh diimunisasi karena paham itu. Kalau permasalahan stunting yang ada di lingkungan Semenggu, kalau yang di pos yang 2 saya pegang itu ada 3. Untuk yang di Alamanda 55 3 kalau tidak salah, jadi mungkin ada 6 stuntingnya ini, tapi sudah mendapatkan PMP. Jadi kebetulan dari
PRT-nya dapat dari puskesmas, ada dapat kemudian dari kelurahan juga dapat. Jadi untuk stunting sudah dapat penanganan PRT. Ya mungkin sambil dengan adanya adik-adik ini mungkin bisa dibantu untuk mengedukasi masyarakat atau ibu balita. Kadang ada beberapa yang waktunya posyandu itu alasannya tidur, jadi anaknya nggak dibawa karena tidur, mungkin sampai diberikan. Sepertinya tadi sudah banyak disampaikan dari Pak Erik ya, untuk musim penghujan mungkin permasalahannya yang timbul nanti takutnya di untuk permasalahan BPKM mungkin bisa dibantu oleh Mbak Ana untuk menjelaskan yang detailnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Dosen yang hadir ini, Bapak Kabin Humas, Bapak Erik, Bapak RW, selaku bidan Kelurahan Jendela terkait permasalahan di PPKM yang tidak menular. Memang untuk daerah lingkungan Semenggu masih ada yang hipertensi maupun kencing manis, stroke seperti itu. Kebetulan dulu pernah kita buka posyandu lansia digabung dengan posyandu di alam Mandaran 3, tapi sasaran yang datang karena sedikit, jadi kita pindahkan ke alam Mandaran 56. Di satu kelurahan kita hanya buka satu posyandu, di mana peserta yang kita hadirkan dimulai dengan usia yang lebih dari 15 tahun ke atas. Posnya memang kita pindah. Kalau dulu di Nantika Seminggu di PAUD itu, sekarang kita pindah di Lawangan di belakangnya kelurahan alam Mandaran 6. Mungkin ini ya terkait tentang komunikasi, misalkan kalau ada kegiatan seperti posyandu, masyarakat yang lingkungan lain selain wilayah Lawangan mungkin keberatan untuk hadir jauh kan, istilahnya lingkungannya mau ke sana, kadang terkendala itu. Jadi untuk kontrol hipertensi maupun kencing manisnya kebanyakan memang kalau tidak sangat istilahnya mengganggu, mereka tidak kontrol lewat posyandu, jadi langsung ke puskesmas seperti itu. Mungkin nantinya saya harapkan seandainya nanti ada kegiatan posyandu yang di wilayah 56 bisa bergabung dari kelurahan lain dan bisa menyempatkan waktunya, mungkin ya sekiranya mau ada pemeriksaan kolesterol, kencing manis maupun yang ada di posyandu bisa untuk hadir di lingkungan seperti itu. Dan untuk mungkin membuka, istilahnya membuka di wilayah Semenggu sementara belum, karena terkait dengan yang pertama ini ya, di kelurahan Jendela kan ada 5 lingkungan dan daerahnya memang jauh-jauh. Nah kalau saya buka satu di alam dari mana, kadang yang atas kan tidak bisa turun seperti itu. Kendalanya pertama memang tenaganya, dan kita masih belum buka di wilayah yang lain. Mungkin nanti insya Allah kalau kita mengajukan boleh untuk membuka lebih dari satu lingkungan, ya kita buka nantinya. Sementara memang masih ada satu di alam dari mana posyandu. Oke, itu yang bisa saya tambahkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin ada suatu kegiatan katakanlah pemeriksaan kesehatan di Pak itu dari adik-adik ini kan juga sudah bisa memensi, dan karena beliaunya itu sudah merawat ini sudah. Nah itu bagaimana nanti mendatangkan warga ini untuk paling tidak antusias untuk kalau mau buka pos ataupun istilahnya senang bersama lah. Saya kenapa di sini itu menurut saya bukan hanya sekedar apa namanya darah tinggi, terus apa namanya diabetes, itu obesitas itu juga sudah banyak Pak. Istilahnya
karena mungkin nanti dengan kita membudayakan olahraga bersama itu mungkin bagaimana. Tapi ya kembali lagi, Mas kalau di sini orangnya kerja semua, Mas kalau susah bagaimana itu gambarannya mungkin bisa diceritakan, Pak. Jadi nanti teman-teman ini mohon dukungan kalau memang nanti ada pemeriksaan gratis atau kegiatan apa itu bisa nih datangkan warganya untuk ikut. Bisa ya Bu? Bisa. Kayak kemarin itu ada yang memang juga dari UNED ya Pak ya. Ya kita sosialisasikan karena mungkin gini ya, nah kalau di sini kan kebanyakan orang kena hipertensi, diabetes. Jadi nanti kalau bisa bawa alat gitu kita panggil, ya alhamdulillah banyak yang datang kontrol kadar gulanya gitu. Plus 6 ya? Iya. Plus 6. Habis 6 itu PSN. Alhamdulillah banyak yang datang. Jadi ketahuan gini ya wis alhamdulillah, jadi kan bisa jaga diri. Pola makannya kan bisa dijaga juga. Jadi kemungkinan mudah-mudahan adik-adik berkenan nanti sewaktu-waktu ya Mbak. Sewaktu-waktu ada bawa pengetesan kadar gula. Sekiranya warga bisa datang ya. Sore kayak kalau pagi kerja. Nanti kalau memang adik-adik rencananya besok ya sekarang ini kita woro-woro bisa ada pemeriksaan gratis diabetes, asam urat gitu nah. Jadi kan apa ya, membawa semangat. Iya kan. Sampun. Nama saya Bu Sulasri dan juga mewakili Kepala Lingkungan sini yang hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan di kelurahan. Terus terima kasih Bapak dosen dan juga adik-adik mahasiswa yang sudah banyak membantu warga kami khususnya di lingkungan dulu RW 4 dan RW 5 RW 6. Dan juga saya minta bantuannya sama Bapak RW dan Pak RT. Nah, tidak hari ini juga 7 minggu ini juga ya untuk selanjutnya kalau posyandu saya minta dukungannya kalau bisa warga, kalau pas posyandu kalau dipantau sama Bapak RW Pak RT insya Allah warganya bisa datang semua untuk posyandu. Itu saja. Mohon kerjasamanya Pak RW, Pak RT, Pak RT dan Pak RW kerjasamanya. Kalau pas bisa datang juga ke posyandu, kami sangat berterima kasih. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih untuk sesi yang ketiga yaitu kesimpulan permasalahan kesehatan yang sesuai garis besar yaitu kesehatan ibu hamil dan stunting.